Di materi kali ini kita akan bahas terkait bagaimana sih bentuk organisasi bisnis dalam ekonomi syariah, dalam manajemen keuangan syariah. Secara umum, kalau kita dulu pernah belajar terkait fikih muamalah, itu banyak sekali akad-akad dalam ekonomi Islam. Di antaranya ada murabahah, ya, jual beli, ada yang mudharabah, musyarakah, ada namanya qard, ada namanya mungkin kan dikenal namanya wakaf dan segala macam. Namun dalam bisnis perusahaan, pembentukan perusahaan dalam perspektif manajemen keuangan syariah itu cuma ada dua akad yang sudah catat, ya, dua akad saja. Yang pertama adalah musyarakah berdasarkan fatwa nomor 8 tahun 2000 DSN MUI, dan juga ada akad mudharabah, yaitu berdasarkan fatwa nomor 7 tahun 2000 DSN MUI. Nah, kita akan bahas satu nih. Yang pertama yaitu akad musyarakah. Musyarakah ini gampangnya syirkah atau koperasi, ya. Atau kalau dalam bahasa, ada juga dalam legal hukum Indonesia kita kenal dengan CV, ada juga koperasi segala macam. Nah, itu bentuknya macam-macam. Saya akan bahas dulu definisi syariahnya, ya. Syariahnya, bahasa syariahnya apa, nanti kita coba sesuaikan dengan bahasa yang dikenal dalam kehidupan masyarakat. Pertama, untuk syirkah ada namanya syirkah inan, namanya syirkah inan. Syirkah inan tuh, jadi musyarakah syirkah itu sama, ya. Untuk di ini dulu, ya, di disclaimer dulu, ya. Jadi musyarakah syirkah itu sama, ya. Jadi ada namanya syirkah inan. Jadi kerjasamanya adalah dua orang, dia itu sama-sama menyetorkan modal dan juga sama-sama menyetorkan tenaga. Jadi sama-sama berusaha bersama-sama. Misalnya si A punya modal 10 juta, si B punya modal 10 juta, mereka dibangun bisnis kuliner bersama. Mereka tentukan misalnya si A sebagai direktur produksi, si B sebagai direktur marketing, dan mereka bekerja bersama dan mendapatkan keuntungan bersama-sama. Seperti itu. Dan musyarakah, poin utamanya adalah dalam syariah itu dikenal dengan istilah aribhu alamat tafaqqa wal khasarah al qadri rasimalin, yang artinya itu keuntungan itu ditentukan, ya, dalam musyarakah nih, ya. Ini khusus musyarakah, ya. Keuntungan itu ditentukan berdasarkan kesepakatan. Jadi kesepakatan kedua belah pihak nih, keuntungannya masing-masing berapa. Tapi kalau seandainya ada kerugian yang muncul di situ, maka ditentukan berdasarkan porsi modal. Seperti itu. Itu dalam syariahnya, dalam musyarakah seperti itu. Itu yang pertama, ya, teman-teman, ya. Pertama adalah syirkah inan, yaitu semuanya sama-sama menyetor modal, semuanya sama-sama berkontribusi dalam hal tenaga, ide, dan seterusnya. Yang kedua ada namanya syirkah wujuh. Wujuh itu wajah, ya, kalau kita kenal dalam bahasa Indonesia wajah. Syirkah kerjasama, wujuh itu wajah. Apa sih yang dikerjasamakan dalam wajah? Sebenarnya bukan wajah. Dalam konteks bisnis kita mengenal dalam istilah brand, ya. Wajah itu dikonotasikan dengan brand. Gampangnya gini, misalnya ada orang mau bisnis kebab, katakanlah gitu kan. Tapi kebab dia nggak tahu resepnya gimana, dia nggak punya pasar yang jelas, gitu. Akhirnya dia kerjasama dengan menggunakan franchise, gitu kan. Franchise itu kan jual nama tuh. Nah, jual nama. Jadi kita menyetorkan modal kepada pihak franchise seperti itu. Dan franchise akan memberikan modal dalam bentuk barang segala macam dan resep segala macam. Tapi dia nggak jualan. Yang punya franchise itu dia nggak jualan. Yang jualannya kita, atau yang jualannya orang yang tadi yang bayar duit di awal. Itu dalam bentuk kerjasama, ya, kerjasama dalam bentuk syirkah wujuh disebut seperti itu, ya, syirkah wujuh. Jadi si pihak yang mau jualan tadi dia menyetorkan dana dan tenaganya segala macam, sedangkan pihak yang satu lagi hanya memberikan modal dan brandnya, karena brandnya udah punya pasar sendiri dan dia udah punya resep yang diterima oleh masyarakat luas. Jadi seperti itu. Dan pembagiannya biasanya kalau syirkah wujuh ini lebih besar kepada orang yang tadi yang menyetor modal sama memberikan tenaga. Memang seperti itu biasanya. Jadi yang punya brand cuma dapat sekitar 20% atau 30%. Yang penting di bawah pastinya itu pasti di bawah 50%. Seperti itu kesepakatan keuntungan seperti itu. Beda sekali, ya, sama syirkah inan. Kalau syirkah inan itu bisa 50-50, tapi kalau syirkah wujuh itu biasanya, ya, salah satu pihak lebih besar. Utamanya mereka yang lebih banyak bekerja, pastinya itu lebih diutamakan. Nah, kalau sekarang juga teman-teman ada namanya perusahaan perorangan, ya. Nanti kita akan bahas lah nanti next. Oke, selanjutnya syirkah yang ketiga, musyarakah. Ya, musyarakah ada dua tadi kita bahas, syirkah inan yaitu dua-duanya kerja, syirkah abdan. Nah, yang ketiga namanya syirkah wujuh, dan yang ketiga namanya syirkah abdan.
Apa itu syirkah abdan? Abdan itu dari kata badan ya. Badan itu di dalam itu bahasa Arab sebenarnya ya, cuman dijamakkan namanya abdan. Abdan itu berarti syirkahnya kerjasama dalam bentuk tenaga saja. Misalnya kita mau bangun rumah nih, tapi kalau kita bangun sendiri kan nggak bisa gitu kan, nggak bisa. Jadi misalnya kalau kita nyewa tukang kan biasanya ada kernetnya ya, ada apa istilahnya gitu ya, ada yang ngebantu, ada yang jadi mandornya gitu ya, segala macam. Dan itu mereka biasanya syirkah abdan. Syirkah abdan nanti keuntungannya mereka bagi dua tuh, sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Mereka nggak keluar modal duit kan, mereka cuma ngeluarin tenaga saja yang mereka tawarkan kepada pihak yang punya rumah, yang rumahnya mau direnovasi atau mau dibangun seperti itu kan. Mereka kerjasama dalam bentuk tenaga saja ya, semuanya saling menyumbang tenaga tapi tidak menyumbang dana. Nah itu disebut dengan syirkah abdan. Oke. Yang keempat, yang terakhir, yaitu syirkah disebut dengan syirkah ini mudharabah musyarakah, bahasa gitu aja. Jadi gabungan antara mudharabah sama musyarakah. Contoh yang paling gampang adalah kalau kalian pernah dengar istilah namanya crowdfunding, atau yang pernah lihat websitenya kitabisa.com. Atau gini aja gampangnya seperti ini. Kalau kalian belum pernah dengar dua hal tadi, kalian bisa bayangkan seperti ini. Misalnya ada seorang, dia punya lahan sawit yang luas. Dia pengen menambah lahan sawitnya lagi, membeli tanah baru dan membangun sawit kembali gitu kan, dibeli bibit segala macam, dan itu pasti perlu modal yang sangat besar kan. Cuman dia nggak punya uangnya. Katakanlah modal yang dibutuhkan adalah sebanyak 1 miliar, katakanlah gitu ya, contoh ya, miliar. Nah ketika dia mau ngajukan pinjaman ke bank itu kan agak susah ya, dan banyak syarat yang harus dipenuhi segala macam. Kalau dia minjam kepada individu, ya siapa yang punya uang 1 M cash gitu kan, sangat jarang orang punya 1 M cash. Akhirnya dia bisa kerjasama melalui platform fintech kayak Tanifan, banyak ya, ada namanya iGrow segala macam. Ini kalian bisa cek di ini ada logonya, saya akan taruh di sini. Kalian bisa cek di logo-logo ini, bisa cek di Play Store juga. Itu mereka menyediakan jasa fintech untuk pertanian secara spesifik. Jadi dia ngajukan kepada banyak orang. Jadi 1 miliar tadi dia pecah menjadi beberapa lembaran saham ya. Lembaran saham ya sama kayak pasar modal ya, pasar modal. Karena satu saham itu nilainya 1 juta gitu ya. 1 juta. Jadi dia menerbitkan katakanlah 1000 lembar saham yang satu lembarnya nilainya 1 juta. 1 juta. Nah, itu ditawarkan ke banyak orang. Ke pamannya lah, ke kakaknya, ke adiknya, ke tetangganya, ke kawan kuliahnya, kemana lah gitu, banyak orang. Dan tiap orang kalau mau beli saham itu dia cukup membayar uang sebanyak 1 juta rupiah saja. Dan kalau 1 juta insya Allah investornya akan cukup banyak ya. Artinya di sini dalam konteks ini investornya banyak. Ada 1000 orang, katakanlah jadi nggak harus 1000 orang ya, bisa aja satu orang tuh dia bisa beli 10 lembar, bisa aja dia beli 50 lembar atau 100 lembar segala macam. Intinya dia terkumpul dana 1 M ya, dari berbagai macam orang, dari banyak orang. Artinya di sini pemodal, investor yang tadi katakanlah ada sekitar 100 orang yang membeli saham dari pihak si A tadi, akad antara dia dengan pihak platform fintech itu disebut akad musyarakah ya, karena dia banyak orang ya, jadi yang ngasih modal itu banyak orang. Sedangkan akad antara pihak fintech dengan pihak yang punya project sawit tadi itu adalah akad yang mudharabah. Makanya disebut dengan akad mudharabah musyarakah. Ini gabungan. Jadi akad dengan modalnya musyarakah, akad dengan pihak pengelola dananya mudharabah. Seperti itu. Dan ini sudah maklum, dan sini sudah banyak berdasarkan ijma, konsensi dari konferensi di OKI juga. OKI itu organisasi negara muslim Indonesia, ulama-ulama di sana sudah sepakat ini juga dibolehkan di zaman sekarang. Jadi itu untuk musyarakah. Next kita akan bahas terkait mudharabah.